perlu diketahui bahwasanya surat Al-Kahfi ini adalah mempunyai banyak sekali keutamaan. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi, maksud surat ini terkandung secara garis besar atau keseluruhan atau kesimpulan dari surat Al-Kahfi ini ada tentang 4 fitnah di dalam surat Al-Kahfi. Ya, kalau kita cermati, kita tadabburi dari awal ayat sampai akhir ayat ini terkandung yaitu 4, yaitu fitnah ya yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Tentunya bagaimana kita mengetahui secara global tersebut, yaitu dengan melihat secara awal, yaitu kandungan-kandungan yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah, terdiri dari 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi yang terkumpul menjadi satu, yang di dalamnya itu ada fitnah-fitnah. Ya, ada 4 fitnah, kemudian dan sekaligus solusi-solusi yang ada di dalam fitnah-fitnah tersebut. Perlu diperhatikan bahwasannya surat Al-Kahfi ini sesuai dengan maksudnya. Ya, maksud Al-Kahfi ini adalah gua. Apa itu makna gua? Gua itu adalah satrun, kemudian wawiqayah, dan juga penghalang ataupun penjaga bagi orang yang ada di dalamnya dari angin, minar rihi wal matari wasyamsi wa ghairiha. Ya. Gua ini adalah tempat yaitu untuk menjaga bagi orang yang ada di dalamnya, bagi orang yang berlindung di dalam gua tersebut. Dari apa? Dari angin, ya, angin yang kencang, kemudian dari hujan, dari teriknya matahari, ataupun dari gangguan-gangguan yang lainnya. Ya, maka gua ini adalah sebenarnya adalah tempat yang kokoh untuk sebagai kita berlindung dari gangguan-gangguan tersebut. Dan ini sesuai dengan maksud surat Al-Kahfi, yaitu al-wiqayatu minal fitanil mukhtalifati, yaitu menjaga dari fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Ya, kalau secara dohir, secara tampak gua itu melindungi, yaitu bagi orang yang bertempat tinggal di dalamnya, dari panasnya terik matahari, kemudian dari angin, dari gangguan-gangguan yang lain. Adapun surat Al-Kahfi ini, bagaimana orang tersebut membacanya, mengamalkannya, maka mereka akan terjaga, yaitu dari fitnah-fitnah tersebut. Adapun secara terperinci adalah surat Al-Kahfi itu ada 4 fitnah. Yang pertama adalah fitnah ad-din, fitnah agama. Ya, ini adalah di dalam kisah surat kisah Ashabil Kahfi. Ini adalah menceritakan tentang bagaimana terjadinya fitnah agama, ya, kepada seorang pemuda yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di kalangan atau di tengah-tengah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mereka mengetahui hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ya, hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah suatu kaum yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebab, ya, ujian mereka, fitnah mereka di dalam agama mereka. Kemudian mereka itu tidak serta-merta berserah diri atau menyerahkan diri mereka kepada mereka, akan tetapi mereka itu mengikuti dan mereka itu tidak mengikuti kesesatan mereka.
Akan tetapi mereka mengiklankan, mereka itu mengumumkan secara terang-terangan tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di dalam surat Al-Kahfi, wa rabbatna ala qulubihim, ya, kami ikatkan kepada hati-hati mereka. Idqamu, dan ketika mereka itu berdiri, ya, Ashabul Kahfi itu berdiri di antara kaum-kaum musyrik, ya, pada waktu itu mereka mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, ya, Tuhanku adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, ya. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa, kami tidak akan meminta, kami tidak akan beribadah dari selainnya, ya. Tidak kami menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Laqad qulna idzan syatata, maka sungguh kami ini adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar, jauh dari kebenaran. Kemudian mereka mengatakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah, ya. Mereka itu kaum kami yang mereka itu menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sesembahan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Ya, jikalau tidaklah mereka mendatangkan penjelasan dengan yang jelas, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, maka siapa yang lebih dolim dari orang-orang yang mengada-adakan bagi Allah Subhanahu wa taala kedustaan. Jadi mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga baroah, yaitu berlepas diri dari apa yang kaum musyrikin kerjakan pada waktu itu. Ya, tidak sebatas di situ, ya. Pemuda ini terus dia itu selain berbicara secara jahar terang kepada kaum musyrikin, mereka itu melakukan amalnya, ya, beramal dengan apa yang mereka katakan. Fatabarra'u minal musyrikin, maka mereka itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan menjauhi orang-orang musyrik tersebut. Kemudian mereka yaitu berlindung di dalam sebuah gua tersebut sebagai lari dari agama mereka, ya, menyelamatkan agama mereka itu. Mereka lari dari kaum musyrik, ya. Kemudian balasan bagi mereka adalah karomah, yaitu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menetap di dalam gua tersebut 300, ya, lebih atau 309 tahun. Kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yaitu orang-orang kafir. Maka mereka mempertahankan fitnah agama ini, dipertahankan oleh Ashabul Kahfi ketika mereka itu benar-benar kematian di depan mereka, ketika mereka itu dicari penguasa pada waktu itu untuk dibunuh, mereka harus lari mempertahankan agama untuk menyelamatkan akidah-akidah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'u ilal kahfi yang syurlakum rabbukum mir rahmati, maka berlindunglah di dalam gua, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan bagi kalian yaitu dari rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang gua yang sangat sempit ini menjadi suatu yang sangat luas, ya, karena keimanan mereka kepada hal yang gaib, karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada mereka, kemudian meluaskan keyakinan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini, yaitu terjadi sekarang ini banyak sekali, ya. Saat ini, ya, para ulama yang mempertahankan akidahnya harus dibunuh oleh penguasa-penguasa tertentu, harus ditangkap dan diintimidasi, ya.
kemudian dilecehkan oleh para penguasa pada saat ini. Maka ini adalah tentunya ini memberikan suatu asupan kepada kita untuk selalu kita tegar, untuk selalu berpegang teguh di atas agama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, jadi setiap kisah di dalam surat Al-Kahfi ini ada fitnah, kemudian ada sebab-sebab untuk kita supaya selamat dari fitnah tersebut. Ya, jadi ada solusinya, ada obatnya supaya kita itu selamat dari fitnah agama. Yaitu apa? Ya, sebab kita selamat dari fitnah agama adalah yang pertama adalah mulazamatu suhbah as-salihah, yaitu selalu menetapnya kita, yaitu bertemannya kita, berkawannya kita, bersahabatnya kita dengan orang-orang yang soleh. Ya, maka ketika kita supaya kita terhindar dari fitnah agama, maka kita harus mencari yaitu orang-orang yang soleh yang bersama kita, ya. Kemudian menjauhi yaitu orang wa nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Maka hendaklah kamu bersabar bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun malam. Maka kita disuruh untuk bersabar. Dengan orang-orang soleh itu kita harus bersabar. Ya, bagaimana orang soleh beribadah, kita harus beribadah seperti orang soleh. Ya, bersabar. Ketika orang-orang soleh amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, bersabar dengan mereka. Yang mereka itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Nah, jadi supaya kita tetap selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersama orang yang mengetahui petunjuk itu, ya, orang soleh, ya, termasuk Al-Qur'an. Ketika kita mengetahui bahwasanya petunjuk yang benar itu adalah Al-Qur'an, maka kita harus selalu mengikuti Al-Quran. Ya. Kemudian kita harus orang-orang yang mengikuti Al-Quran, orang-orang yang selalu membela Al-Quran, maka kita tidak akan tersesat. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maka janganlah kamu kedipkan ya kedua matamu kepada orang yang menginginkan kehidupan dunia. Nah, jadi ketika pertama adalah supaya kita tidak terkena fitnah agama, maka yang pertama kita harus mempunyai teman atau bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa. Kemudian kita harus janganlah kita berkedip kepada orang-orang yang selalu mencari yaitu perhiasan dunia, ya. Kita jangan sampai terheran-heran kepada orang yang selalu mengumpulkan dunia, ya, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, ya. Kemudian kita juga mengikuti mereka, ya, meskipun itu adalah kebutuhan kita untuk beribadah, kekayaan adalah untuk kita beribadah juga, tetapi jangan sampai kekayaan kemudian harta itu melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrillahi wattaba an dzikrina wattaba wa kana amru furta. Dan janganlah kalian mentaati orang-orang yang kami telah lalaikan, ya, hati mereka dari berzikir kepada kami. Ya, jangan. Jadi jangan sampai kita mentaati atau mengikuti kepada orang-orang yang selalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita disuruh kebalikannya untuk selalu mentaati orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menuntut ilmu, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, ya, yang setiap harinya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'ahawahu, begitu juga jangan mentaati orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya. Nah, ini supaya kita yaitu selamat dari fitnah agama. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka katakanlah al haqqu mir rabbikum, hak itu dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang beriman, ya faman syaa'a falyu'min, barang siapa berkehendak maka berimanlah. Ya, barang siapa yang berkehendak maka falyakfur, yaitu kufurlah, ya. Bahwasanya kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim naron, yaitu api neraka, ahatobihim suratiqwa, yang mengelilingi neraka itu dinding-dindingnya, ya, yang mereka itu tidak bisa keluar dari neraka tersebut walaupun hanya ya ada celah yang sedikit, ya, atau yang kecil, mereka tidak bisa keluar dari neraka. Wa iyastagitsu yughathun nasu kal muhli yaswil wujuh, ya. Apabila mereka itu meminta tolong, maka mereka itu ditolong dengan air yang mendidih, ya, dari tir besi yang sangat panas, yang sangat mendidih, yang meleleh, atau timah yang meleleh, ya. Yaswil al wujuh, yang bisa membakar wajah, ya. Dalam riwayat al muhli itu ya diberi minum oleh nanah, ya, diberi minum oleh darah yang bau, yang menyengat, yang busuk sekali, ya, apabila mereka itu meminta tolong untuk dikeluarkan neraka, kemudian mereka diberi minum yang sangat panas. Bi'sas syarab, ini adalah minuman yang sejelek-jeleknya, ya, sejelek-jelek minuman. Kemudian fitnah yang kedua adalah fitnatul mal, fitnah harta. Ini tentunya ada di dalam kisah sahibil jannata ini, yaitu pemilik dua kebun yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan baginya nikmatnya, kemudian mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melupakan perkara hari kiamat dan dia sombong kepada manusia dengan hartanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghilangkan atau melenyapkan, yaitu bunga-bunga kebunnya, ya, buah-buahnya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan yaitu rugi. Wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya, kemudian dirobohkan semua yaitu tanamannya, ya, dari akar-akarnya, batangnya, semuanya roboh, maka mereka menjadi rugi. Ya, apa yang dia infakkan, apa yang dia nafkahkan untuk mengelolanya, dan ini adalah kerugian yang sangat nyata. Kenapa? Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, ya. Ya laitani, ya, lam usyrik bi rabbi ahada, andai kata aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan lan tabida fihim abada, ya, bahwasanya kebun ini tidak akan musnah, tidak akan sirna, tidak akan lenyap, ya, selama-lamanya. Ini adalah perkataan termasuk syirik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semuanya yang ada di bumi ini semuanya adalah musnah, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekal selama-lamanya, ya. Kemudian dia juga tidak atau ingkar kepada hari kiamat. Termasuk yaitu fitnah harta adalah ketika manusia itu meninggalkan faridah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, pekerjaan yang gajinya besar, yang gajinya gede,
tetapi di situ tidak bisa sholat jamaah, ya. Ini adalah fitnah harta, ya. Gaji yang sangat banyak, ya, jabatan yang sangat banyak, tetapi di situ tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ini adalah fitnah harta, ya. Gaji besar, mapan, ya, kedudukan, kemudian di situ adalah harus membuka jilbab, bahkan mempertaruhkan yaitu keimanan. Ini adalah fitnah harta dan banyak sekali yaitu terjadi di kalangan kita. Kemudian juga begitu, ya, gaji besar, harta, kemudian dia bekerja di tempat-tempat yang haram. Ini adalah juga fitnah harta. Maka asbab yaitu supaya kita terhindar dari fitnah harta adalah wadrib lahum masalah hayati dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha shiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Perumpamaan bagi mereka masalah hayati dunya, ya, kehidupan dunia itu adalah seperti air yang turun dari bumi, kemudian bercampur dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi subur, tadruhuriyah, kemudian akan diombang-ambingkan oleh angin, ya, menjadi rusak, menjadi kering, menjadi menguning. Itu adalah permisalan yaitu kehidupan dunia, ya. Pohon, ya, pohon pertama tumbuh, ya, kena angin, kena air, kemudian tumbuh, kemudian akan mati. Begitu juga kehidupan dunia, ya. Kita hidup, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pada akhirnya juga akan mati seperti yang lain, seperti pohon. Itu adalah permisalan kehidupan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, supaya kita tidak atau terhindar dari fitnah harta, maka kita harus meyakini al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, bahwasanya harta kemudian anak itu adalah perhiasan yaitu kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Bahwasanya yang tersisa itu hanyalah as-sholihah, ya, yang akan kekal itu adalah amal soleh, yang terkekal itu adalah ibadah kita, itu yang akan kita jumpai. Adapun harta semuanya itu apabila tidak diinfakkan, apabila tidak digunakan untuk kepentingan agama, maka semuanya itu akan sirna, maka semua itu akan sia-sia. Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Kemudian yang ketiga adalah fitnatul ilmi. Ini adalah terjadi kepada kisah antara kisah Musa dan Khidir, di mana Musa alaihissalam mengaku bahwasanya dia adalah orang yang paling pintar, orang yang paling mahir, orang yang paling pandai di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyangkal bahwasanya ada orang yang lebih pandai dari Nabi Musa, yaitu Khidir. Kemudian dengan tawaduknya beliau mengatakan, saya akan menemui mereka, ya, saya akan menemui Khidir, saya akan berguru kepada Khidir, ya, seperti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya Nabi Musa meskipun ilmu yang tinggi, mereka itu tidak dia itu tidak takabur, tidak sombong, tidak merasa pintar daripada manusia, tetapi dia tawaduk, dia ingin berguru kepada Khidir. Maka pada sekarang ini banyak orang yang berilmu syariah, ya, termasuk fitnah agama, fitnah ilmu adalah mereka mempunyai ilmu syariat yang sangat tinggi atau mempunyai ilmu berkafaah syar'i yang sangat tinggi, tetapi ilmu itu tidak bisa bermanfaat baginya, ya. Tahu ilmu tetapi tidak bisa menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ilmu tetapi tidak bisa meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu yang tinggi tetapi tidak bisa membuat lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita supaya yaitu terhindar daripada yaitu fitnah ilmu,
yaitu menyandarkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dikatakan oleh Khidir, rahmatan mir rabbik wa ma fa'altu an amri. Ini adalah semuanya ilmu ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengatakan ilmu ini adalah hasil kesungguhan saya. Ilmu ini adalah jerih payah saya, ya. Kemudian ilmu ini adalah kepintaran saya. Ilmu ini adalah usaha dari saya, tidak. Tetapi mengatakan bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang keempat adalah fitnah as-sultan, fitnah kekuasaan. Ini adalah cerita di dalam kisah yaitu Dzulqarnain. Yang dia itu adalah raja yang adil yang menguasai yaitu barat dan timur ya bumi ini. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai yaitu pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang baik, yang menggunakan kepemimpinan itu untuk menegakkan Islam. Ini adalah fitnah, yaitu kekuasaan yang kebanyakan adalah kekuatan yang bisa mengantarkan kepada kesombongan. Ya, kekuasaan ini bisa mengantarkan itu kemaksiatan. Maka kita akan mendapati yaitu solusi supaya kita terhindar dari fitnah sultan adalah dengan mengikuti raja yang soleh ini yaitu Dzulqarnain. Ya, meskipun dia menguasai antara barat dan timur, lam yatajabbar bisultanihi. Dia itu tidak sombong dengan kekuasaannya dan tidak merasa tinggi dari manusia, akan tetapi dia melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, menegakkan yang hak dan merobohkan yang kebatilan.